warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Wah, kurang semangat nih. Kalau ibu bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Ibu ulangi. Semangat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini siapa yang tidak masuk? Nihil. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas pimpin membaca doa bersama-sama. Kawan-kawan, sebelum belajar agama yang berarti mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian ingat pertemuan kita sebelumnya? Pertemuan materi apa kemarin? Meyakini kitab-kitab Allah. Meyakini kitab-kitab Allah. Apa pengertian iman kepada kitab? Percaya bahwa kitab Allah memang ada. Kitab-kitab apa saja yang wajib kita imani? Coba kasih. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Tujuan pembelajaran pada hari ini itu adalah peserta didik mampu memahami pengertian amanah dan jujur. Peserta didik mengetahui contoh sifat amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari yang berasal dari kata al-amanah, yang artinya yaitu kepercayaan atau tanggung jawab. Dalam konteks Islam, amanah adalah sifat atau sikap yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk menjaga dan melaksanakan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepadanya. Ciri-ciri amanah yang pertama yaitu melakukan tugas dengan baik. Yang kedua, tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Dan yang ketiga yaitu menjaga apa yang telah dititipkan, baik berupa hak maupun tanggung jawab lainnya. Yang kedua yaitu jujur. Jujur dalam bahasa Arab disebut dengan asyidik, yang berarti yaitu berbuat sesuai kenyataan. Dalam Islam, jujur adalah sifat yang menunjukkan kebenaran, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun niat. Sedangkan ciri-ciri jujur itu yang pertama yaitu berkata sesuai dengan fakta atau tidak berdusta. Yang kedua yaitu tidak memalsukan atau menyembunyikan kebenaran, bertindak secara transparan dan sesuai dengan prinsip keamanan.
Selanjutnya Ibu akan membagikan studi kasus kepada kelompok kalian masing-masing. Itu ada studi kasus 1, studi kasus 2, dan studi kasus 3. Dari studi kasus tersebut ada beberapa pertanyaan, silahkan kalian jawab bersama-sama dalam kelompok dan nanti kita presentasikan bersama-sama. Silahkan kalian kerjakan. Ya. Sudah selesai semua nak studi kasusnya? Kalau sudah, sekarang silakan untuk kelompok 1 dibaca presentasi studi kasus 1. Rani adalah seorang siswa kelas 8 yang dipercaya oleh guru untuk menjaga lemari penyimpanan alat tulis di kelas. Suatu hari, seorang teman memintanya untuk memberikan penghapus dari lemari tanpa izin dari guru. Temannya berkata, hanya satu penghapus. Guru itu tidak tahu. Apa yang seharusnya Rani lakukan dalam situasi ini? Rani seharusnya menolak permintaan temannya dengan cara yang tepat. Bagaimana pentingnya sikap amanah dalam menjaga tanggung jawab yang telah diberikan oleh guru, membuktikan bahwa Rani dapat dipercaya untuk menjaga sesuatu yang telah dititipkan kepadanya. Apa akibatnya jika Rani tidak amanah? Guru mungkin tidak lagi mempercayai Rani untuk memegang tanggung jawab di masa depan. Bertanya kepada kelompok 1. Saya. Ya, silahkan. Saat Rani ketika temannya ini meminjam penghapus tapi tidak diperbolehkan. Ya, di sini kelompok 2 bertanya bagaimana perasaan Rani kalau dia ingin meminjam tetapi tidak dipinjamkan penghapus tersebut. Ayo silahkan dijawab nak. Bagaimana perasaan Rani? Mungkin dia akan sedih. Sedih. Ya, perasaan akan sedih. Selain sedih, Mungkin dia akan kesal juga. sedih dan kesal. Ya, betul sekali jawaban dari Deca. Rani akan merasa sedih dan kesal karena tidak dipinjami penghapusnya. Membuktikan bahwa Rani dapat dipercaya untuk menjaga sesuatu yang telah diberikan kepadanya. Apa akibatnya jika Rani tidak amanah? Guru mungkin tidak lagi mempercayai Rani untuk memegang tanggung jawab di masa depan. Kelompok 1 sudah selesai berpresentasi studi kasus 1. Silakan untuk kelompok lain yang mau bertanya nak, silakan. Ya, Aryati silakan. Nah, kelompok 1 bertanya, bagaimana perasaan Rani ketika dia ingin meminjamkan penghapus tetapi temannya itu tidak diberikan, tidak dipinjami. Bagaimana perasaannya? Silakan dijawab, nak. Deca, silakan dijawab. Dia merasa tidak enak, namun dia harus menjaga amanah dari guru. Ya, benar sekali. Rani sebenarnya merasa tidak enak kepada kawannya karena tidak meminjami penghapus tersebut. Tetapi Rani memegang amanah atau kepercayaan dari guru bahwa dia tidak ingin meminjami penghapus tanpa izin dari guru. Selanjutnya, untuk kelompok 2 silakan presentasi untuk studi kasus 2. Silakan nak dibaca. Arman diminta oleh orang tuanya untuk pergi ke kapal membeli bahan makanan dengan uang 100.000. Setelah belanja, Arman mendapatkan kembalian 20.000. Ketika sampai di rumah, Arman berpikir untuk tidak memberikan uang kembalinya kepada orang tuanya. Sempat untuk membelikan jajan. Apakah Arman sesuai dengan apakah tindakan Arman sesuai dengan ukuran? Tindakan Arman berpikir untuk memberikan kembalian tanpa memberitahukan kepada orang tuanya sesuai dengan ukuran. Mengapa Arman harus melaporkan kembalian uang kepada orang tuanya? Mengapa Arman harus melaporkan kembalian uang tersebut kepada orang tuanya? Uang tersebut adalah milik orang tua. Sehingga Arman wajib melaporkan kembalian tersebut sebagai konfirmasi terhadap hak mereka. Apa dampaknya jika Arman tidak berlaku jujur dalam situasi ini? Dapat jika Arman tidak berlaku jujur dalam situasi ini, maka Arman tidak akan dipercaya oleh orang lain. Ya, kelompok 2 bagus sekali sudah mempresentasikan studi kasus yang kedua. Silakan yang ingin bertanya nak, silakan. Ya, silakan Dinda. Apakah kamu pernah berada pada posisi Arman?
Nah, di sini kelompok 3 bertanya, apakah kamu pernah berada di posisi Arman? Terus bagaimana perasaan kamu ketika kamu berada di posisi Arman? Coba silakan dijawab kelompok 2. Silakan nak. Ya, Gum, silakan. Pernah. Terus apa yang dilakukan Agum ketika berada di posisi Arman? Mengembalikan sisa uang tersebut kepada orang tua. Berarti kalian telah menerapkan sikap amanah dan jujur. Selanjutnya untuk kelompok 3 nak, silakan dipresentasikan studi kasus yang ketiga. Budi, siswa kelas 8, menemukan sebuah dompet di halaman sekolah. Saat istirahat, di dalam dompet tersebut dapat sejumlah uang dan kartu pelajar atas nama salah satu temannya. Budi merasa berwadah untuk mengambil uang karena teman-temannya tidak ada yang melihat, namun dia juga tahu bahwa mengambil sesuatu yang bukan miliknya adalah perbuatan yang tidak benar. Apa yang seharusnya Budi lakukan dengan dompet tersebut? Mengembalikan dompetnya. Terus selanjutnya, Mengapa penting bagi Budi untuk bersikap jujur dalam situasi ini? Karena Budi tahu jika mengambil hak orang lain tidak baik. Bagaimana sifat amanah dapat diterapkan dalam penyelesaian masalah ini? Karena masalahnya akan cepat selesai jika dompetnya dikembalikan kepada Budi. jadi kelompok 3 sudah selesai presentasi studi kasus yang ketiga. Silakan kelompok 1 yang ingin bertanya kelompok 3 nak, silakan. Ya, Davina, silakan Davina. Apa yang kamu lakukan ketika kamu berada di posisi ini? Davina bertanya, apa yang kalian lakukan ketika kamu berada di posisi Budi? Mengembalikan dompet kepada pemiliknya. Wah, betul sekali. Ketika menemukan dompet bukan milik kita, maka kita harus mengembalikan dompet kepada pemiliknya. Jadi pada kesempatan ini kita belajar tentang amanah dan jujur. Dapat ingat bahwa amanah itu adalah kemampuan untuk menjaga tanggung jawab dengan baik. Sedangkan jujur itu adalah sikap berkata dan berbuat sesuai kebenaran. Keduanya merupakan sifat yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan kepercayaan, keharmonisan, dan keberkahan. Ibu simpulkannya, kita akan melakukan refleksi. Nanti Ibu bagi kertas stick note ini, satu orang mendapat 2. Kalian tulis pakai pena masing-masing. Kalian isi sesuai pertanyaan yang. Kalau sudah selesai nak, silakan maju per kelompok ya, giliran saja. Nanti kalian tempel di papan tulis yang warna pink bersama dengan warna pink, yang warna kuning dipisahkan dengan warna kuning. Silakan maju nak dari kelompok 1. Maju. Silakan kelompok 1 nak, maju nak. Silakan kalian tempel. Di sini yang warna pink ya, di sini pink semua. Nanti sebelahnya kalau kuning kuning semua. Kelompok 2 silakan nak maju nak, ditempel yang pink di bagian pink, yang kuning di bagian kuning. Ayo kelompok 2 silakan maju. Kelompok 3 silakan, nanti baru kelompok 2, nggak apa-apa. Ayo nak, silakan yang sudah boleh ditempel. Nggak apa-apa, silakan. Selanjutnya nak, kelompok 2 boleh maju, silakan ditempel. Ini kudu alat kaku. Mana enak itu? Yang sudah boleh silakan duduk nak ya. Sekarang Ibu bacakan refleksi yang pertama, itu adalah apa pengertian amanah dan jujur. Dari jawaban kalian yang ada sudah ditempel di depan, itu hampir semuanya sama, semuanya benar. Amanah itu adalah menjaga tanggung jawab kita dengan sebaik mungkin. Sedangkan jujur itu adalah berkata yang benar, antara perkataan dengan perbuatan harus sama. Yang kedua yaitu sebutkan contoh perilaku amanah dan jujur.
yang dapat Anda lakukan di sekolah atau di rumah? Dari jawaban di sini, contoh amanah yang kita lakukan di rumah ketika kita diminta oleh orang tua kita untuk belanja dan ada sisa uangnya, maka kita mengembalikan kepada orang tua kita atau menyampaikan pesan dari orang lain tanpa ditambah ataupun dikurangi. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Setelah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.